aktivitas keseharian kita, termasuk hadirnya kita di sini pada saat ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan menjadi wasilah kita meraih maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan wilayah Persatuan Islam Jawa Barat Simkuring biasa rawuh deui gitu Pak. Sehingga nama terus tahunan Simkuring namanya Masjid Baitul Salam izinnya. Alhamdulillah Simkuring biasa silaturahim dengan kawan lagi. Mudah-mudahan lain karena orang masing-masing dan wasilah Allah masihan dituduh ke orang menuju ke jalan surga anu panggung menyata Jannatul Firdaus. Abdi sadaya tadi MC parantos kalipun minangka perkenalan takbir Allah syukuri di aktivitas hari dinten ya di Al-Firdaus. Mudah-mudahan kaum syukuri Cimahi kalau setiap angkatan teh aya wae ku Cimahi santri. Mudah-mudahan lulusan Al-Firdaus perwagi nah putra tetapi inju mudah-mudahan ganten wasilah kanggo rasul perjuangan para bapak ibu kurang kali kurang insyaallah dengan kurang kali soleh rasul perjuangan kurang nyata tegakna hizbul Islam wal muslimin. Syukuri upami ningal ngareret ka kuhu ka kenca ka payun ini aki-aki unggul sih kan. Jadi cocok kalau syukuri masihan dulu kerja dulu umur kan. Tapi ketinggalnya tinggal raraina insya Allah ke gara dulu samatan sih kan. Warga sadaya satacam syukuri ngabitan ngabahas patali sarang kerja di umur judulnya tausikul ruhiyah, itu tentang ada umur menjemput bahagia di akhir usia. Nah satacam ngabahas syukuri mayung narasmila patarosana mempilihana dua A atau nabi B gitu kan. Ibu-ibu mendingan gelo, mendingan pikun. Bapak-bapak, ibu-ibu semburing naros itu berarti LD itu tadi dengan bapak-bapak dengan ibu-ibu ketinggalan rata-rata usia di atas 55 tahun soalnya bisa dihitung dari berapa orang ya. Jadi kan di surga tapi lu aki-aki demi ini ke masjidnya usia senja sehingga semburing naros upami ditakdirin ku Allah mendingan gelo mendingan pikun. Bapak Ibu semburing kawasan ayatnya populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Al-ayat kami ngaoskeun ayat Quran mungkin tuntas Prayogi dibungkas ke kalimat ayat. Di ayat teh di surat Al-A'raf ayat 172 ngadongengkeun bab penciptaan manusia.
Nah, anu pada dibahas Bapak Ibu, ayah seorang ulama populer di dunia. Dia lahir abad ke-12. Kitabnya banyak dibaca dan beliau lebih concern di masalah akidah atau tauhid sesuai secara latar belakang pendidikan. Jadi SCG Sinturing pendidikan sejarah. Jadi khusus paling menarik ngebahas sirah Islam atau sejarah Islam. Yang menarik, beliau ngarang kitab satu jilid, hanya satu buku, tebalnya hanya 1 senti. Judulnya adalah Al-Mukhtasar Siratul Rasul. Jadi tidak seperti biasanya beliau ngarang kitab sirah, karena beliau lebih concern ngebahas itu tentang akidah atau tauhid. Di halaman 20 hiji, Pak, kitabnya langki. Di halaman 20 hiji dan 22 beliau kemudian menulis surat Al-A'raf ayat 172 ini sebelum membahas tentang sirah Nabi. Kemudian menafsirkan ayat ini dengan hadis riwayat Bukhari, yaitu bercerita tentang penciptaan manusia. Kemudian penguat ayat ini adalah di surat An-Nahl ayat 70 sesuai saran Nabi judul. Di surat An-Nahl 70, wallahu khalaqakum. Jadi demi Allah aku telah menciptakanmu. Summa yatawaffakum. Kemudian ada di antara kalian yang aku wafatkan. Wa minkum man yuraddu ila arjalil umur. Dan kemudian ada di antara kalian yang aku panjangkan umurnya, likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a, sampai-sampai ilmunya, pengetahuannya yang sudah dia dapat, yang pernah dia ketahui, itu kemudian menjadi hilang. Innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha Kuasa. Tafsir As-Sadi kemudian menafsirkan kalimat arjalil umur itu dengan kalimat yuraddu ila arjalil umur. Kata Imam As-Sadi, itu adalah artinya dikembalikan ke umur yang paling lemah, yaitu pikun. Yakni kata Imam As-Sadi, saat manusia menjadi pikun seperti anak kecil yang belum berakal. Tadi kota sana dengan gelom yang pikun, simpannya sama kadiwal. Nuka dua, mendingan ngurus nu pikun, mendingan ngurus orok atau budak. Dan gitu. Jadi nu di garis bawahi kesempurna yaitu kalimat arjalil umur. Di antara tafsir yang paling ekstrim memaknai kalimat arjalil umur adalah Imam As-Sadi, karena beliau menulis itu adalah umur yang paling nista yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kalau yang lain mah paling hanya sekedar umur pikun, kemudian umur yang kemudian dikembalikan lagi ke asalnya seperti anak kecil. Kalimatnya begitu aja. Upami ibu ningat doa-doa, maka pasti ada doa yang khusus yang kemudian doa itu menggambarkan bahwa manusia itu tidak berdaya kecuali atas pertolongan Allah. Maka setiap doa menggambarkan upami orang tidak berdaya, mual aya jalan keluar kecuali pertolongan Allah, pasti doa nanti diawali dengan mohon perlindungan. Sehingga ada doa khusus, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arjalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Doa anu diawali ku mohon perlindungan itu gambaran bahwa tidak ada satupun kekuasaan manusia untuk berhadapan dengan rasa takut, was-was, gelisah, pikun, kemudian fitnah dunia dan fitnah atau azab
gugur. Mulai jalmi nu tiasa ngalawan hal-hal anu tadi, makanya pasti doa nanti mau itu kalbat arjali umur. Mual aya doa mohon perlindungan dari gila. Aya doa sebenarnya. Aku mohon perlindungan dari penyakit gila. Bahkan di hadis anusanes, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Anas bin Malik, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami. Wal harami itu sami sareng al-jabir umur, berlindung dari penyakit pikun. Kadina wal bukhli hampir mirip sareng doa yang ausdan ku anu diajarkeun Nabi ka Abu Umamah al-Bahili. Tapi ya nama patol kali sareng hutang. Ya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Di garis bawah al-harami Imam Muslim kemudian berikan catatan ketika kita kelak diberikan usia panjang harami itu. Maka Bapak Ibu anu menarik yaitu tafsir dari surat Al-A'raf ayat 172 itu di kitab Al-Mukhtasar Siratul Rasul yang dikarang oleh seorang ulama tadi. Beliau tidak biasanya mengarang kitab sirah karena beliau biasanya mengarang kitab berkaitan dengan tauhid dan juga akidah, bahkan termasuk pembatal-pembatal keimanan. Kitabnya dipelajari pas dan kurang. Namanya juga di abad ke-20 sangat buruk karena dikaitkan dengan terorisme. Makanya cukup menarik. Dan beliau mengarang kitab yang sangat tipis, hanya 1 cm, di halaman 21 dan 22 kemudian menafsirkan surat Al-A'raf ayat 172 dengan tafsir ayat bil hadis, tafsir Quran bil hadis. Ayat Imam Ahmad misal di hadis riwayat Imam Ahmad berkaitan dengan ayat ini. Innallaha akhadal mitsaqa min dhuhri Adam. Sesungguhnya Allah telah mengambil janji dari sulbinya Adam alaihissalam. Di riwayat Nu'man, yakni Arafah. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah mengambil janji kepada Nabi Adam dari sulbinya Nabi Adam itu peristiwanya terjadi ketika hari Arafah. Fa'akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin. Kemudian maka Allah kemudian mengeluarkan dari sulbinya itu semua keturunan yang kelak kemudian fara'aha fanasaroha baina yadai, akan dilahirkannya lalu Allah menyebarkannya di hadapan Adam. Jadi nanti di hadis riwayat Muslim itu lebih jelas dengan kalimat ini. Itu nuka hiji supaya cepatnya kurang lebat karena pokok. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu azza wa jalla Adama masaha dohru. Nah, Allah kemudian mengusap punggung Nabi Adam. Bapak Ibu, ketika manusia meninggal, maka semua jasadnya itu hancur. Maka yang tersisa adalah tulang-tulang. Maka di tubuh manusia juga ada tulang-tulang yang juga hancur. Maka ada satu tulang yang tidak akan hancur, adalah sejengkal dari tulang ekor. Itulah namanya sulbi. Jadi ketika Allah mengusap sampai bawah, maka keluarlah dari sulbi Nabi Adam itu adalah butir-butir cahaya yang itu akan menjadi keturunan Nabi Adam. Jadi Allah kemudian mengusap punggung Nabi Adam. Fasaqatu min dhuhrihi, dan kemudian berguguranlah dari punggungnya itu, dari punggung Nabi Adam,
kullu nasammah huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Nah, sampai kapan manusia bisa terus berkembang? Sampai hari kiamat. Jadi satu untung ayah jelma kawin terus keturunan Nabi Adam bakal terus keluar sampai akhir kiamat. Jadi begini Pak, Allah menciptakan Nabi Adam, maka kemudian seperti benar secara logika, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka kemudian masa ruhu, maka Allah kemudian mengusap punggung Nabi Adam, maka dari punggung Nabi Adam itu kemudian pasal khota min dohrihi, maka kemudian berguguranlah keturunan-keturunannya itu. Maka keturunannya itu semua berada di depan Nabi Adam dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat itu yang tadi kalimat alastu bi rabbikum itu adalah semua keturunan Nabi Adam itu di depan Nabi Adam dan depan Allah mengambil janji. Gitu. Jadi Allah bertanya, siapa Tuhanmu? Maka kemudian menyatakan bahwa Tuhanku itu adalah Engkau, itu Allah. Kemudian Pak, ketika sudah diciptakan dan kemudian diambil sumpah, ayat itu kemudian ditafsirkan di halaman 21-22 di kitab Al-Muhtasar Siratul Rasul itu sebelum membahas tentang sejarah Nabi oleh salah seorang ulama cukup populer, dan itu nisbatnya ke kita. Jadi kalau penyebutan nama beliau, ulama beliau itu nisbatnya ke kita, cenderungnya itu ke Persis. Dan kadang nadanya itu jadi negatif gitu, dengan penisbatan. Dibacakan adalahnya. Semburi nggak bacakan bisa. Kalimat saya maksudnya semburi. Sedikit saya mencutak kisah Nabi Adam yang diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ulama yang dimaksud kesemburi adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Anu ayeuna dapat modern sering dinisbatkan nama menjadi Wahabi. Dulu itu ulama besar Pak, tapi dapat modern namanya jadi buruk karena sebagian orang tidak suka dengan nama Wahabi itu. Sehingga dikait-kaitkan dengan nutut tahlilan Wahabi, nutut Wahabi benar Wahabi, gitu kan? Bahkan menjadi sangat citra negatif Wahabi itu terorisme dan segala macam. Padahal beliau itu ulama besar dan banyak sekali mengarang kitab-kitab. Salah satunya adalah kitab Al-Muhtasar Siratul Rasul, kitab Sirah, hanya 1 jilid saja, hanya 1 senti. Kemudian di halaman 21 sering ngebahas ini. Karena ini sebelum masuk ngebahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam diciptakan dan kemudian dari sulbinya itu keluar keturunan-keturunannya, maka kemudian waro'ai fihi mal anbiya bisul sirat. Adam melihat di antara anak-anak cucunya itu terdapat para nabi. Gitu. Terdapat para nabi yang bersinar seperti pelita bisul sirat. Jadi Nabi itu kan hadis riwayat Ibnu Hibban 120.000 Nabi, hadis riwayat Abu Dawud 124.000 Nabi dan Rasul, 313-nya adalah Rasul, 25 Nabi yang tercatat di dalam Al-Quran. Gitu. Kurang tenggoronan 124.000 jam 317 kan 25 kita apa KB. Kemudian dengan berbagai perdebatannya, warai bihi marojulan min anwarihim, dan dia melihat di antara mereka ada salah seorang dari keturunannya itu yang cahayanya itu paling terang. Jadi di antara keturunan Nabi Adam itu ada yang jadi para nabi yang bersinar seperti pelita, dan di antara mereka itu ada yang cahayanya paling terang. Fasa'alahu anhu, maka kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah. Fa'amalahu, maka Allah memberitahu kepadanya annahu Daud, kata Allah, dia adalah Nabi Daud. Faqala, Nabi Adam bertanya, kam umuru, ya Allah berapa usianya? Qala, Allah menjawab, situna sanatan, 60 tahun.
Jadi hadis ini juga menerangkan riwayat tentang usia Nabi Adam, usia Nabi Daud. Bahwa Nabi Daud itu ternyata usianya itu adalah 60. Faqala, kemudian Nabi Adam berkata, wahabatalahu min umuri arba'ina sanatan, kata Nabi Adam. Kalau begitu ya Allah, aku berikan umurku kepadanya 40 tahun. Maka jadi berapa tahun umur Nabi Daud? Jadi 100. Nanti ada hadis riwayat Bukhari berkaitan dengan kisah meninggalnya Nabi Daud ketika usia 100 tahun. Wakana, dan perlu diketahui umur Adam alfu sanatan, dan perlu diketahui bahwa umur Nabi Adam itu adalah alfu sanatan, 1000 tahun. Jadi Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun. Warai bihi mal ummi, dan Nabi Adam melihat anak keturunannya itu ada yang ummi, ada yang buta. Wal abros, ada yang berpenyakit. Abros itu upami secara bahasa dimaknai secara diksi bahasa kamus sopak, lekrak. Wal mubtali, dan kemudian melihat anak cucu itu ada yang hidupnya itu sengsara, selalu ditimpa bencana. Ibu-ibu upami ibu-ibu ngandung caroge, nalika gagung urang kali engke ngandung pasti dipusi-pusi teh hayang sampurna kan udah kurang teh nya. Tong leungit panona irungna tong sopa celina aya buah tong pasti ingin sempurna kan. Di Nabi Adam gitu. Walaupun Allah memberitahu bahwa Nabi Adam ketika diciptakan kemudian diusap punggungnya dan kemudian keluar keturunannya sampai nanti akhir kiamat, ternyata ada anak cucunya itu yang umi, nubuta, yang berpenyakit dan yang hidupnya sengsara. Kemudian kalau Nabi Adam kemudian ya mungkin kalimatnya sejenis protes. Ya Rob, limana suita bainahum? Ya Allah, kenapa kau tidak samakan saja keturunanku? Sempurna, jangan ada yang buta, jangan ada yang berpenyakit, jangan ada yang sengsara, semuanya bahagia, semuanya sehat, gitu. Nabi Adam tergede pisan bukannya ka orang sudah dari awal Nabi Adam meminta. Tapi kan buktinya ya kan. Sikuring yakin dia pasti aya nu pernah gering mah. Samurai, ribuntu, visual, kudu, gitu kan. Qala Allah kemudian menjawab, inni ahabbu an ashkura, kata sesungguhnya aku sangat mencintai hambaku yang pandai bersyukur. Kalimatnya di Burman, di Hejuan disebut. Allah menjawab dengan kalimat yang singkat, inni ahabbu an ashkura. Bapak Ibu, di kalimat inilah poin pesan yang ingin saya sampaikan. Ibu bapak, hari ini coba silahkan ditapakuri dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Naon anu parantos dipasikeun ku Allah ka urang. Sanaos ayeuna ibu bapak yuswa tos 50, 55, 60, 70. Mungkin ada yang lebih dari 70. Sampurnakan itu urang. Gaduh sampean maka aya teh dulur urang untuk boga suku. Panaon urang lengkap duanana. Aya teh dulur urang teu ningali rek dilahir atau napi rek nalika ayah karena bencana atau napi karena cilaka kemudian sampai buta. Panangan orang lengkap dua nana ya ayah itu orang atas tinggal dulu orang atau boga leungeun buntung dilahir atau bahkan karena cilaka buntung. Jari orang lengkap kantos tinggal teh ayah dulu orang jarina lengkap jempolna ayah anu 2 jadi 11 ramo teh ayah nu ramuan jadi 8 leungeunna. Soca ibu lengkap, bapak neuleuh kene, ningal kene, bapak-bapak kalau mau kanu geulis apa kene, patarsan simkuring sesuai yang tadi Allah ngawal ini ahabbu an ashkura.
Syukur yang seperti apa coba ibu bapak anu parantos ku ibu dicurahkan ke Allah nalika Allah ngalungsurkeun ka urang kesempurnaan ciptaan yang diberikan oleh Allah. Nabi Adam dulu pernah protes ingin semua keturunannya itu sempurna. Ibu bapak masih kena tiasa tuang sadinten 3 kali 2 kali sakali ayatnya dulu orang saminggu tedahar. Nah bu patarosana syukur yang seperti apa yang sudah dicurahkan. Sebagai pembanding anu paling gampil, ketika Allah sudah memberikan kesempurnaan mata bisa, dan kemudian Allah sudah memberikan usia kepada kita. Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.649 kata, 1.027 huruf. Ibu-ibu usia sekarang 50 tahun, 55, 60, 70 dari 114 surat. Yakin 50 surat apa? 20 10 katsida kalau teks diberi umur kesempurnaan umur nambah hafalan Quran kenapa? Lalu saya punya Pak Allah teh nambahan umur tiap poe jam syukur ibadah naros ibu apa surat Anas Al-Ikhlas Al-Falaq Wal Asri mana apa nugraha eta mana apa nu baheula anu ngajina make Quran ipis warna beureum jeung warna hejo di jerona aya nyere alif ba ta sa jim ha kha terus alif jabar a ba jabar ba ta jabar ta sa jabar sa a ba ta sa alif tanwin jabaran alif tanwin jrin alif tanwin ps kun an in kun nu pernah ngaji gitu berarti geus kolot. Tadi sudah diajarkan ngaji gitu. Kan urang teh produk ngaji eta. Bapak-bapak, ibu-ibu nu pernah ningali tukang dagang pakai kerupuk plek badak berarti geus kolot. Kadang seueur dagang pakai kerupuk plek badak. Gitu. Allah teh sederhana karena dia ada ini ahabbu an ashkur. Aku sangat mencintai pada hambaku yang bersyukur. Maka syukur seperti apa yang sudah ibu bapak curahkan dengan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah, kesempurnaan fisik, kebahagiaan. Tadi pembandingan. Bapak ibu aya nu yuswa tos 60 70 tapi sehat we. Aya budak ora 40 tahun geus diabetes, tiba stroke. Tapi usia yang bertambah tidak memberikan nilai tambah amal ibadah. Quran penambahan anda baheula. Maka upami ibu surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat Al-Asri, idaja nu meunang hafal baheula keur leutik patarosana nalika ibu tos yuswa 50 tahun, surat anu tos hafal keur umur 50 tahun. Surat anu tos hafal keur umur 55. Surat anu nambah ketika usia 60 tahun. Padahal Allah sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa yaitu kesempurnaan fisik. Kadang orang Pak kapalan daerah kumulolong terus ya saya jalani teninga tapi hafal 30 juz ari kurang membentah falamma mudha min umuri adama al-fusanatan ila arba'in. Ketika Nabi Adam berusia 960 tahun, atahu malakal maut, maka kedatangan malaikat maut. Faqala, Nabi Adam kemudian protes, innahu baqi min umuri arba'una sanatan. Kata Nabi Adam, nah ente datang ayeuna pan masih kena aya saya saumur kaula 40 tahun. Faqala, malaikat maut kemudian menjawab, innaka wahabatuha bi abnaka Daud. Bukankah usiamu yang 40 tahun itu sudah diberikan kepada cucumu, keturunanmu yaitu Daud? Hadis ini kemudian dikeluarkan oleh At-Tirmidzi di Al-Jami'ul Kabir. Hadis nomor 3072, hadis riwayat Bukhari. Ditutup dengan kalimat yang luar biasa. Panasi Adam.
fansitu dzurriyyatahu. Adam lupa dengan umurnya, maka anak cucunya pun suka lupa dengan umurnya. Wajahadu adama fajahadasun dzurriyyatahu. Adam menyangkal dengan umurnya, maka kemudian anak cucunya pun suka menyangkal dengan umurnya. Berarti perasaan sadetik, samenit, tersadar apa? Umur. Tapi detik, menit bertambah, jam bertambah, yang paling rugi adalah tidak menambah amal soleh. Karena waktu habis hanya dengan bapak ibu berapa lama kuat pegang HP dan berapa lama ibu bapak kuat pegang Al-Quran. Ya pak, barangnya tebal lawar hati mitin sujud durun saja sampai orang jadahi di dia. Ibu bapak menanya kalau dia ambil daus barangnya barang haram di pesantren. Sangat ketat. Dampaknya luar biasa barangnya. Sementara ibu-ibu muda terutama yang sekarang supaya budak anteng karena terefel kan paling gampang tadi beri parkir. Padahal barang ini dampaknya itu luar biasa. Di ibu bapak kalau anak sekolah, saran saya yang harus penting dikontrol itu sekarang itu adalah bukan sekedar pergaulan, tapi barang itu harus dikontrol. Bahayanya luar biasa. Sehingga apa, dalam dunia pendidikan bagi ibu bapak yang ngajar di sekolah yang pulang pergi, fenomenanya itu ada dua. Satu, guru masuk, kemudian nyuruh atau nulis ke depan si guru itu, nulis ke depan. Hari nulis ke hareup berarti kan ngomongan budak. Guru asup semangat, guru nulis, budak anteng terkir. Dihandap, nah, tinang sikir itu sekolah yang pulang pergi bawa HP. Fenomena kedua, guru asup nita budak nulis, KKM nulis, budak nulis, guru anteng dengan meja kerja. Kau mau guru PNS digaji ku negara ngajar tak bener, hidup selalu ngumpul eta. Ngan ukur datang, boleh balik, lebih banyak ngurus kertas daripada ngurus murid. Maka kamu heran, generasi yang hadir, generasi yang seperti ini. Kamu ada orang punya kebiasaan, sekedar di 20 Oktober ganti presiden, ganti menteri, ganti dari kurikulum teh. Kamari 2006 KTSP ganti menteri kurikulum kurtilas, kurikulum kejelas. Ganti deh kukurma kurikulum merajalela. Korupsi makin loba kurikulum merdeka teh. Bahkan korupsi itu bukan sekedar di pejabat zaman baheula lama. Di sekarang RT diajar korupsi, RW diajar korupsi. Desa Makomo udah gede tuh M. Camat, bupati, terus sampai kalau maka orang hesek pak, neangan pejabat sehingga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mah keluar di penjara jadi pejabat. Di abad modern negara orang mah terus jadi pejabat asup. Nah itu beda anak pejabat orang Nabi Yusuf. Pejabat orang mah yang mana tilu? Kerja jadi pejabat rumah pribadi, nges jadi pejabat nama imah rumah dinas, beres jadi pejabat pindah ke rumah tahanan. Nah, itu mirip sehingga Kopip Cimahi sarang KBB dua anak bupatina dikerawat ke KPK, hat-trick. Otak kira pemimpinnya sih bener pak. Bukan faktor emosional, coba diperhatikan milih pemimpin. Suara orangnya berharga pak. Kamu elehku upload 200.000 aku, tapi rusak 5 tahun. Ya harus hati-hati. Bayangkan pak, pendidikan ini kan pabaliut. Tapi lihat hasilnya. Dulu kita diajarkan akhlak itu sederhana. Kurang lampung ngalampung kagam bari dongko, bari jam tidak ajarkan salam namanya. Kalau orang tidak ajarkan salam pada bari dongko teh punten, bari dongko. Ayeuna budak asup kagam pakai motor baju dibobok di gerung-gerung. Aya kolot hari-hari. Sepuh orang kapungkur ngajarkan dengan filosofi yang sederhana, tidak dengan kurikulum yang tetek bengek riut, nggak ada.
tong cicing nawang pantok bisi nangkot. Filosofinya ngalangan jalan ayah hak batu. Orang tua kita tidak sekolah tinggi Pak, SR, tapi mengajarkan adab itu luar biasa. Ayeuna pendidikan tinggi S1, S2, S3 sampai profesor tapi tidak beradab. Tong dahar dina coet bisi menang teh. Aki-aki ini sieun teu? Sieun baheula. Coet mengajarkan kebersamaan. Coet teh milik umum. Public service itu, public area coet tuh. Ngajarkan kebersamaan. 10 orang kapungkur budak teh lain hiji dua rendai bahkan puluh hiji sampai aya 20 hiji buka budak teh. Mun Citayam bingung, akhirna teu meunang dar tungir pamali kabeh nurut. Tong ada ceker hayam bisi goreng tulisana nurut. Tong dar hulu hayam bisi wisan nurut. Kabayang tungir kan hiji, ceker hayam ngan dua, hulu ngan hiji, budak 11. Parasehat ngajarkeun keakuran. Orang tua dulu tuh tidak memakai teori-teori hot segala macam belajar itu. Mengajarkan sederhana dengan filosofi, tapi beradab anak-anak. Amun orang di pasian kampung kudu alit di pasian tuangan ku sawe, terus orang teh nyanakna panan kenca kok komat urang kumaha? Teu kenging kedah menge panangan sae. Baheula ibu apa dalilna? Hadis Nabi tentang tangan kanan kan hal, tapi mengajarkan filosofi sederhana. Nah bu, hebatnya. Kaulinan bu, budak ayeuna kan ieu antengna. Jeung antengna teh lain budakna hukul, indung bapana. Indung bapak budak dua cicing di tengah imah anteng karena dia. Opatan. Oh budak kiwari nya pangapeuna teh di kieu Pak. Kieu kan gitu, digantar tingali. Ribu. Anjing goblok, wah kekikian teh budak ayeuna sok tinggal. Barang ieu luar biasa. Komo di fasilitas ku indung bapana, boga kamar sorangan, aya wifi, aya HP, laptop, anteng sorangan. Patarsan Simkuring. Aya teh zaman urang kaulinan sesoranganan. Kucing sumput bisa sorangan? Teu bisa. Parapet jengkol bisa sorangan? Teu bisa. Gatrik rarabonan bisa sorangan? Teu bisa. Zaman urang mah kaulinan teh melibatkan banyak orang, bersosialisasi. Saling talingakeun. Ada dua orang yang hari ini kita hidup zaman modern tidak mudah. Maka ada dua lembaga juga yang hari ini kita hidup semakin tidak mudah. Satu, kita hari ini tidak mudah menjadi orang tua. Setuju? Setujunya? Hari ini kita tidak mudah jadi orang tua yang didik. Dengeul sauti dianggap kekerasan terhadap anak, pada anak sorangan. Nuka dua, hari ini yang tidak mudah, di samping kita jadi orang tua hari ini kita tidak mudah adalah hari ini kita tidak mudah menjadi seorang guru. Setuju? Saya tinggal hari ini. Bapak ibu baheula orang dicarekan ku guru urang, komo sampeun ka didudukeun digaplok, balik ke beja ka bapak urang dikumahakeun bapak urang. Ditambahan dicarekan deui. Ayeuna kumaha? Indung bapana ngontrol. Ngalaporkeun ka polisi, lamun kitu nih sorangan didik sorangan ngelukeun jasa sorangan. Hari ini itu sudah seperti itu. Makanya yang tidak mudah dua lembaga. Satu lembaga keluarga, bahkan itu yang dirusak hari ini. Yang kedua adalah lembaga pendidikan. Coba bapak perhatikan di jalan, baru dah di jalan naik motor, kadang-kadang nongkrong di kafe, di warung, kekaryaannya. Pendidikan hari ini itu sudah seperti itu, dan tidak ada penanganan serius dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab tentang itu. Lembaga pemerintahannya, aparatnya. Jadi jangan heran, semakin hari tawuran semakin banyak, geng motor semakin banyak, semakin sulit dikontrol fenomena sosial ketika dua lembaga ataupun dua orang itu sudah tidak berdaya. Guru dan orang tua sudah tidak berdaya berhadapan dengan keadaan. Sekolah dan lembaga keluarga itu sudah tidak berdaya berhadapan dengan keadaan.
Makanya kumaha Ustaz solusinya adalah ibu bapak tong salah nyakolakeun budak. Hari ini itu yang jadi masalah itu kejaran orang tua sekolah itu adalah sekedar pinter, mencari kelulusan, tapi tidak berpikir untuk aspek akhiratnya. Yang kedua, ibu bapak harus sudah mulai sungguh-sungguh, apalagi yang orang tua muda, mendidik anak-anak itu sejak dini itu harus sudah serius, didekatkan dengan Al-Quran, dididik seperti orang kapungkur dididik kan dengan hal yang sederhana, filosofi sederhana sepuh orang, dididik dengan berat sepuh orang. Jadi ibu lamun di masjid, ayo budak bawang baik, mendingan bawang di masjid, mendingan bawang di pasar. Di masjid dulu lompatan baik, itu kedua ambak dan tidak mengganggu. Kalau orang kan sholat, ayo budak lompatan terus jadi dosa, salah budak atau orang betul, sudah budak memang kelakuan itu. Terus kalau budak saya budak bawang, tinggal bapak rasa. Nah, bapak nama bager, tinggal di akina. Gitu, bisa jadi bapak nama bager akina, nu bahala bader. Kan kadang-kadang lah ya, bapak nama adan di masjid, budakna edan di jalan. Jadi jangan salah untuk menyekolahkan anak. Nah, Pak Bu, sakit itulah ngajimannya. Mudah-mudahan sana sakedik inspirasi dari penciptaan Nabi Adam. Orang teh kena semakin sadar untuk memperbanyak rasa syukur. Orang di pasien sehat itu luar biasa. Pasien sehat itu luar biasa. Ibu bapak lamun hiji we dicana kenikmatan sok. Ibu bapak hiji we diberi asap urat. Kesempurnaan sholat berkurang tidak? Berkurang. Atahiyat rek duduk, ketika duduk tasahud, aduh nyerina luar biasa ya. Diuk tawaruk, aduh nyerina luar biasa. Kata kayak hiji asap urat, komo lamun komplikasi asap urat, jiba bisul dina bujur, jiba nyeri huntu, rek kumaha. Anu luar hungkul we, can berat-berat stroke, jantung berarti gula darah gitu. Tapi kan luar-luar enggak obatna aya, tapi nyerina ataku gitu. Bayang tuh. Geus diberi asam urat, diberi bisul, diberi nyeri huntu, diberi salesma, batuk, jedul geus sirah nyerina kan. Kebayang. Maka sehat itu harus menjadi ruang yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesempurnaan ibadah. Karena dua kenikmatan yang suka menipu, satu nikmat sehat, seger sehat, sokoh ibadatnya tidak ditingkatkan untuk lebih sempurna. Yang kedua ketika luang waktu, orang kesok hilang, luang waktu teh BHP di HP. Bu, Pak, coba mulai. Habiskan waktu itu tidak di HP, habiskan waktu itu di Al-Quran. Bawa mushaf. Ustaz dasarnya baik kan cerita ayat Quran beda. So, pil baca Quran di HP dengan pil baca Quran di mushaf itu sangat berbeda. Baca Quran. Habiskan waktu. Jangan riuh macam WA. Yang kadang itu mempermak kepala. Kadang kita menerima berita-berita yang tidak jelas, sampai dibaca kita sebarkan deui. Kadang-kadang ibu bapak buka grup lebih di 10, simpuling grup 67, bu bayangin. Karena simpuling terus standby di HP. Kadang enak kantong naik motor, di mana kan gitu. Di imam karena HP di mana. Lebih baik sibuk dengan buku, lebih baik sibuk dengan bacaan Quran. Ya betul, di sini juga ada bisa baca e-book dan segala macam, tapi itu berbeda Pak. Sini ada radiasi di sini. Quran itu lebih nikmat. Lebih baik kemana saja bawa itu Pak, mendingan mushaf Quran walaupun kecil. Orang kan kadang-kadang barang utara poho ayeuna kan ieu nya. Kadang-kadang orang lebih hade poho ka majikan daripada poho bawa HP. Poho tinggalin HP mah balik deui. Poho tinggal pamajikan mah hade bae da balik sorangan gitu.
Simkuring pamit di kelas ke anak-anak kabarda di Firdaus. Hari ini kalian itu tidak bisa menjadi murid, jadi santri yang biasa-biasa saja. Karena kalian sedang hidup dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Termasuk Brasati. Hari ini kita tidak bisa jadi guru yang biasa-biasa saja. Karena kita sedang berhadapan dengan keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Ya mau sekedar ngajar balik, kaimah ngajar balik. Simpuring emon, Ustaz Tentang itu pernah menyampaikan begini. Ngaji di Persis itu ada 3 tujuan. Kata Ustaz Tentang, 1, ngaji di Persis itu adalah nambah ilmu. Sudah pasti kan? Bapak Ibu tadi Simpuring ngaduikeun tentang penciptaan Nabi Adam minimal anu tacan uningan nambahan gitu ya nambahan ilmu. Yang kedua, menambah dan meningkatkan ketakwaan. Nukatilu, ngaji itu adalah pembinaan. Bukan Pak Bu, karena ini ngaji di Jamiah, maka pengajian itu adalah pembinaan supaya tidak mengalami proses degradasi ideologi Persis. Karena hari ini begitu banyak booming ustadz-ustadz ceramah, sehingga kadang para umat yang di bawah itu lebih percaya kepada satu orang ustadz walaupun pintar, tapi tidak percaya kepada anggota Dewan Hizbah yang beberapa orang merumuskan. Dewan Hizbah itu kan kumpulan orang, bukan satu orang. Tapi kadang lebih dipercaya ceramah ustadz yang terkenal. Berjem sirah dengan sorangan yang hiji. Dewan Hizbah memutuskan itu banyak orang. Tapi kan masyarakat awam lebih percaya, tuh kan kata Ustaz Anu juga. Karena melihat populernya. Gitu. Dan itu jadikan dalil bagi beberapa masyarakat awam. Karena ngaji itu adalah pembinaan supaya ideologi tentang kepersisan itu masih terus tumbuh. Di tengah, kan ibu bapak perhatikan sendiri hari ini semakin liar mengabandungan media. Kayak ulama sulitnya bedakan ulama jeung dukun. Mau disebutkanlah nama corona. Kan karena itu kan semakin banyak kan? Bukan semakin sedikit yang begitu tuh. Bukit jaya, bukit maca, jelema-jelema teu pararugu ngomongkeun agama. Walaupun kita tidak tahu ini teh dipelihara dengan sengaja dimunculkan. Tapi kalau minimal di dalam ada pembinaan, maka tidak akan mudah goyah umat itu dengan berbagai berita di luar. Makanya jangan disibukkan dengan barang ini, sibukkan dengan bacaan Quran, sibukkan dengan buku dan segala macam. Bapak Ibu, umpama ibu bapak ngadu HP, syukur yakin minimal pasti 10 punya grup. Kabayang dalam 1 hari, dalam 1 minggu, dalam 1 hari, dalam 1 menit itu ibu bapak hitungan detik berita itu nyampe di grup itu. Kadang berita mau muncul, sarwata satu. Bapak Ibu baru 1 grup muncul berita itu rame, pasti berita nanti eta. Otak kita dicuci, dipermak dengan berita-berita yang tidak semestinya hadir di kepala kita. Maka hese ngapalkeun Quran. Karena barang ini terus mempermak dengan berbagai berita yang tidak jelas. Yang paling patah, can dibaca meski disebarkeun deui. Can ditonton beres, disebarkeun deui. Kadang-kadang punten Pak Bu, kan kita terus beda. Harus beda. Stiker pantas kami orang bina grup, apalagi grup kembali terus menyampaikan stiker yang tidak pantas untuk diperlihat. Itu harus hati-hati Pak. Orang anggota kita Persis mau kembali terus stiker yang tidak pantas. Saya hadirin sering mungkin termasuk siga simpuring di grup dengan nontonannya. Walaupun simpuring di grup mau balik, tapi bisa hadirin kan tar komen. Kadang sih gue heran kan gitu. Grup itu sangat terhormat dengan nama kan gitu, mubazir. Tapi kadang stiker itu ada stiker yang tidak pantas untuk ditampilkan. Gitu. Itu saja menunjukkan etika yang harus dijaga. Guru dan segala macam itu harus dijaga. Ya iseng we atuh kadang-kadang alasan katanya iseng dari dunia itu. Ibu bapak, apa memang jari kita tidak akan dihisab nanti dengan barang ini? Nah, sadari aja itu. Apapun yang ibu sharekan, apapun yang ibu ketikkan dihisab, Bu, orang teh.
Apalagi berita yang fitnah belum tentu benar, sudah disebarkan lagi, kan itu dihisab. Berita hoax kan itu berbahaya. Gitu. Itu dunia, jadi harus hati-hati. Kenapa? Makanya wajar kalau Ali bin Abi Thalib itu mengajarkan alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Kata Ali, alimu auladakum, didiklah anak-anakmu. Fa innahum khuliqu, sungguhnya anak itu lahir di zamanin, di sebuah zaman ghairi zamanikum, zaman yang berbeda dengan engkau. Beda tuh. Anu Astuti pasti pengalaman sekolah membawa HP. Astuti angkatan 7 tilu. Anu sakolana 7 hiji, angkatan 7 hiji. Simkuring kan 7 hiji sakolana. Asup jam 7 balik jam hiji. Kan ayeuna mah asup jam 7 balik jam 3. Tidak ada sosialisasi di masyarakat. Anak datang jam 3 sudah capek. Kadang kan balik jam 3 di sekolah nepi ka imah jam 5, jam 4, kadang jam 6 maghrib. Makanya tidak ada sosialisasi. Anak-anak ngaji maghrib teu aya, urang capek masalah. Karena perlu direnungkan, kalau mau pulang jam 3 lebih baik boarding school, pondok. Terdidik anak. Tapi tanggung jam 3 budak balik, capek. Kau bari jeung tiap minggu, setiap harina guru angger mau asup di kelas. 1 minggu, kadang 2 hari ada guru yang tidak masuk di dalam kelas. Budak kosong. Jadi ngabimbing. Kalau pesantren beda. Karena perlu direnungkan, mau 71 mau 73. Asup jam 7 balik jam 1, sehingga budak pulang maksimal bisa jam 3. Dia masih bisa istirahat, bisa bersosialisasi masyarakat, bisa mempersiapkan haji untuk maghrib. Tapi kalau pulang jam 3 perlu dipikirkan, apalagi Bandung Raya ini macet. Budak balik jam 3 di sekolah, balik ke imah kan jam 4 jam 5 sudah pulang. Tidak ada ruang waktu untuk ngaji, tidak ada ruang waktu untuk bersosialisasi dengan tetangga. Urang kan baheula bersosialisasi, balik jam hiji teh gaul, main bal di lapang, di babaturan teh. Udah kayak kan waktunya habis. Itu yang harus dipikirkan. Makanya jangan salah memilih sekolah. Itu dipikirkan. Yang kedua, penekanan di rumah harus full kontrol terhadap anak. Jangan abai. Terutama dengan barang ini, laptop dan segala macam. Nah, bahayanya luar biasa. Bu, anak-anak itu ketika melakukan apapun itu hampir semuanya itu niru dari barang ini. Budak diajar muncit indungna itu nonton di YouTube. Budak muncit ninina itu diajar nonton di YouTube. Budak melakukan pemerkosaan. Itu kemarin lihat berita anak laki-laki 4 orang usianya 12-13 memperkosa anak perempuan 14 tahun. Kebayang coba, anak usia 12 tahun SD, SMP kelas 1 paling sudah melakukan perbuatan seperti itu. Apa kita tidak merasa resah? Menakutkan, Pak. Zaman ini itu menakutkan. Makanya sekarang tidak dalam keadaan desa-desa saja. Kalau hari ini ibu jadi ibu yang biasa-biasa saja, pahami bahwa ibu itu hidup di keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Maka harus jadi ibu yang luar biasa. Bapak hari ini nggak bisa jadi bapak yang biasa-biasa saja, cuculan, kabudakan, tapi hari ini kita sedang hidup di keadaan yang tidak baik-baik saja. Harus full kontrol. Yang jadi guru, yang jadi ustadz, yang jadi aparat, polisi, tentara, RT RW, hari ini kita sedang tidak hidup di keadaan yang biasa-biasa saja. Maka harus full kontrol, harus ada kesungguhan dalam hati supaya tentram hidup. Hari waktu besar, fenomena bunuh diri, bully di sekolah. Sebenarnya sebagai pimpinan paling deg-degan kan itu, bully di sekolah kan itu. Tapi alhamdulillah, Firdaus sedang naik daun lah kalau sekarang, sedang jadi destinasi. Lamun di tempat wisata mah Firdaus itu adalah aljabar, sedang banyak peminat. Jadi lain tempat sholat, tempat wisata ya teman-teman. Sedang berkiblat, tapi akan ada sunatullah, sedang naik, ada saatnya nanti turun. Makanya disadari, maka sedang naik itu harus dipersiapkan. Ada saat nanti ada stagnan, bahkan bisa jadi sangat turun. Jika pun harus turun, jangan sampai terjun bebas. Semua mengalami fenomena itu.
Tapi kalau disadari dari awal, paling tidak sudah preventif kan gitu. Paling tidak jika pun tidak turun, paling terus. Jika pun turun landai, jangan langsung jungkir balik. Mengalami pesantren-pesantren di internal kita kan begitu. Dulu yang terkenal mungkin Sorea, kemudian Garut, Tasik. Dulu kan kiblatnya di sana kan. Sekarang mengalami proses itu sejarah. Nanti sekarang sedang berkiblat ke Bandung Barat. Mungkin bakal pindah di kemana? Itu zaman itu. Yang penting itu adalah disadari oleh si para pengelola pendidikan. Seguring di rapat itu dengan Mudir Abdus Salam memperhatikan itu. Ketika pohon semakin tinggi maka angin semakin besar. Ada saatnya tuh pohon bakal tumbang. Ada saatnya pohon akan tumbang ketika angin sangat terlalu besar. Maka itu disadari dari sekarang. Maka preventif yang paling dijaga di Firdaus bukan promosi. Rekrut itu yang paling utama. Guru itu menjadi ikon paling penting di sekolah. Salah merekrut guru bermasalah di murid. Maka di Firdaus merekrut guru itu sangat ketat. Jadi rek ngasuh guru ka Firdaus hese. Tongkrong ngasuh guru ka Firdaus, rek ngasuhkeun budak ka Firdaus hese kan. Sangat ketat. Karena memang diciptakan seperti itu. Yang mualimin tidak menerima dari sekolah yang lain. Karena supaya link, supaya nyambung gagasan, ide, adab itu supaya nyambung. Tidak ada kontaminasi dari yang luar. Makanya dari 6 kelas di MTS jadi 2 kelas di mualimin. Kan di MTS itu 6 kelas, 3 kelas RG, 3 kelas UG. Kemudian yang 6 kelas ini yang mau daftar ke mualiminnya itu hanya diterima 2 kelas saja. Itu pun sudah kelas gemuk 40 satu kelas. Jadi yang 6 ini bersaing untuk masuk ke mualimin. Jadi boro-boro bisa nerima dari luar, Pak. Dari dalam saja persaingannya sangat ketat. Ya, sabodo-bodo nampir terus lah. Sabodo-bodo santri Firdaus kena turun lah. Guru nama hafal seperti itu. Jadi muridnya minimal nanti tidak pasti. Dan yang paling penting itu ada, itu yang kita jaga. Makanya Bapak Ibu bisa melihat, mungkin subjektif kalau saya yang ngomong karena saya direkturnya gitu. Tapi Bapak Ibu yang mungkin punya anak, punya cucu merasakan itu kan. Kalau masuk lihat ada mereka suntangan kepada siapa saja yang datang, karena ya dibentuk seperti itu. Kepedulian terhadap sesama anak, kan tidak ada anak yang baru itu merasa takut kan gitu. Karena dibangun untuk seperti itu. Ya hiji dua wajar lah. Nu asup tekan bapaknya kayak yang berdegong ya wajar, turun ke anak berdegong kan. Jadi 1-2 ada masalah, hal yang biasa saja. Dan itu bukan kasus-kasus berat. Ya lagi mudah kan. Jadi bagaimana cara memfasilitasi saja masalah. Sehingga Bapak Ibu, tekanan simkuring di materi ini yang paling pokok tadi. Paling pesan utama simkuring bukan anti ya, tapi coba Bapak Ibu kurangi berinteraksi dengan barang ini. Perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quran, dengan buku. Kurangi. Ini seperlunya saja. Walaupun barang ini sekarang ini menjadi barang primer, bahkan mungkin jadi gaya hidup, tapi coba jadikan bahan tafakur kalimat yang tadi Allah sampaikan kepada Nabi Adam. Inni ahabbu an ashkuru. Syukur yang seperti apa yang mau kita curahkan kepada Allah dengan kenikmatan yang sudah Allah berikan. Makanya syukur ini abadikan dengan Al-Quran karena itu paling gampang. Kalau ibu hari ini usia 50 tahun, 55, 60, Allah sudah memberikan umur kepada kita dengan kesempurnaan yang ada, walaupun sudah mulai dikurangi nikmatnya. Mata sudah mulai berkurang, visi sudah berkurang, tapi minimal Allah masih memberikan kesempurnaan. Maka bandingannya itu adalah Al-Quran. Jadi kalau hari ini kita usia 60 tahun, Al-Quran 30 juz 114 surat. Usia 60 tahun sudah berapa surat yang kita hafal? Kenapa Pak begitu? Dengan baca Quran, maka itu adalah solusi untuk menghindari al-jaril umur. Menghindari pikun Pak dengan baca Quran itu. Tidak ada lagi solusi untuk menghindari pikun itu adalah membaca Quran soal. Bisi ibu bapak ditakdirkan panjang umur supaya umur kita itu tidak menjadi umur nista, umur yang sia-sia.
Karena tadi sumbernya harus mendingan geloknya pikun. Maka tadi bapak ngawaler mendingan gelok betul karena nu pikun mah kena taklif, nu gelok mah kena taklif, nu gelok kena taklif hukum sholat tidak? Ayo obat aja gelok, ayo obat. Pikun tidak ada obatnya. Makanya kenapa kita mau perlindungan? Karena itu adalah kekuasaan Allah. Gelok mah yang rumah sakit, nah yang rumah sakit pikun. Gitu. 3 yang tidak kena taklif. 1, anak kecil sampai dia dewasa. 2, tidur sampai dia bangun. 3, gila sampai dia sembuh. No gelok tidak kena taklif. Tapi yang pikun itu kena taklif. Dan paling mudah terus nubikun. Karena itu tadi nggak jawab. Ini harus nubikun, ini harus budak, ini harus budak. Kebayangkan? Ini pikun di mana wae di tengah. Ceplak bujurna kan gitu. Aing muah di mana wae kan bisa. Dan budak terus nubikun itu. Orang ngurus kolot, tos pikun, dihuapan, orang dari sebesar dimandian, dihuapan, harapun ada pipi, kenapa kan sopna. Berunjung lancar kurang, jeng hidung orang teh, mama meniti di beda dahar, tapi si teteh itu jika dihuapan ke orang, kita ngurus pikun itu juga gitu. Karena ngurus pikun itu apa pahalanya gede, gitu. Nah kesabarannya luar biasa. Makanya kenapa Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ajalil umur. Kita berlindung kepada rasa takut, rasa malas, rasa was-was, dan berlindung dari penyakit. Bapak Ibu, cekaplah segitu. Mudah-mudahan doa nanti-nya pilih-pilih apa pada saya dari kekuasaan anu tiasa, senjata anu tiasa orang di Allah di kehidupan nyata doa senjata kawan memberiman nyata doa. Doa itu adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang beriman. Bapak Ibu, kapunten anu kasebut kepada Allah Azza wa Jalla berhormat. Mudah-mudahan seperti materi sejarah penciptaan di Adam dan Ibrahim tersedia anu kita meninggal dengan ilmu yang mengenal makin dikatakan akuan orang saja. Sebelum dia ada doa kalau Bapak Ibu hadir, mudah-mudahan Allah makin sehat sareng afiatna sehingga biasa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah kalau sudah rahmat wa berkahan berkah yuswa wa berkah keturunan, mudah-mudahan keturunan orang sejahtera keturunan guru ayunan bapak kena di dunia maupun di akhirat. Rabbi habli asyawahid mudah-mudahan tidak kurang keturunan sejahtera keturunan soleh-soleh. Jika orang biasa kumpul jaga di yaumil akhir satu keluarga yang sumber Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau pemimpin orang mudah-mudahan Allah tema paling ke orang para pemimpin yang soleh, pemimpin yang sir Allah, sehingga orang yang pemimpin sir Allah insyaallah bakal pemimpin yang cinta ka umat kita terang. Berhasil menentang dengan kehidupan umat yang tak doa. Kadang kita turun ingat detail tentang kehidupan orang bakal dijalani apa itu, sehingga kita sering menentang waktu doa sih. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, maka harus berimbang juga memperbanyak berdoa untuk orang lain. Jadi berdoa untuk diri sendiri, maka perbanyak juga untuk berdoa untuk orang lain. Maka ketika kita mendoakan orang lain, maka doa itu adalah balik kepada kita. Perbanyak mendoakan orang lain, maka doa itu akan balik lagi ke kita. Di samping kita memperbanyak doa untuk diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qul qawli hadza wa astaghfirullaha wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.